Itu semua juga salah satu tahapan untuk menjaga mutu atau kualitas darah itu gitu. Karena memastikan bahwa darahnya ini aman dari HIV, aman dari sifilis dan hepatitis B dan C ya. Iya. Oke. Betul. Jadi dipastikan pasien itu tidak akan tertular 4 parameter penyakit tersebut. Kali ini narasumber saya adalah teman saya bekerja. Teman saya bekerja di PMI. Ada Mbak Melisa, ada Rofifah apa Dewi? Terserah mana aja. Sayang, enggak. Manggilnya sayang. Oh iya, Dewi. Padahal namanya bukan Dewi. Ada Mbak Melisa, ada Dewi. Hai. Hai. Yang lebih ikhlas. Hai. Hai. Kan ikhlas. Oh iya. Oh ada ikhlasnya segitu. Hai gitu doang. Oh oke, siap. Kalau Mbak Melisa ini kan di bagian IMLTD ya, atau pengujian darah ya. Iya. Terus kalau Dewi ada di bagian komponen. Iya, betul. Berarti Anda berdua ini adalah orang-orang yang udah darah itu nggak tahu apa-apa masih mbok uji, ya kan? Darah udah bersatu baik-baik masih mbok pisah. Kami sebenarnya itu ini oknum-oknum. Oh, Anda oknum ya. Darah nggak tahu apa-apa diuji. Kami nggak bisa lihat orang bahagia gitu. Sukanya memisah-misah. Oh, Cari kamu masalah. sukanya memisah-misahkan. Iya. Kalau kamu nggak suka lihat orang yang biasa-biasa aja, harus kamu harus uji. aku uji pokoknya. Oh, harus pokoknya diuji. kalau kamu belum diuji, kamu belum Nggak bisa keluar dari sini. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kamu harus lolos uji di sini. Dia sukanya ngarantina darah. Oh ngarantina, sukanya nahan-nahan gitu Iya, ya berarti iya, ya. Oke, kamu jangan pergi, kamu di sini dulu. Kalau misalnya dia belum kelar, Mm-mm. apalagi sama yang dulu-dulu, Mm-mm. nggak bisa. Nggak bisa pokoknya. Pokoknya harus diselesaikan. Oh, Dikupas gitu. tuntas, iya. Baru Iya. nanti habis itu bisa keluar dari fase ini gitu. Oke. Luar biasa ya. Curhatnya ya, Bun, ya. Pekerjaan Anda ini luar biasa ya. Tapi kalau ngobrol soal pengujian darah dan komponen, pasti kaitannya erat kan dengan teknisi pelayanan darah ya. Iya. Dulu kan anda semua ini kuliahnya di Akbara ya kan? Apa itu Akbar? Apa Akbara? Ayo. Apa ya? Karena waktu dia dulu namanya masih Akademi Teknologi Bank Darah Iya, ya. Karena sekarang sudah jadi Politeknik, jadi namanya sudah berganti jadi Politeknik Akbara. Tak kasih info ini. Apa? Ya itu infonya. Iya. Oke. Di angkatan berapa ya? Kalau misalnya ganti yang Politeknik Akbara, angkatan ketiga ya. Kamu angkatan keberapa? Mbak Mel angkatan berapa? Merasa Angkatan tua banget oh. ya. Karena angkatan 1 ini. Oh angkatan 1. Kalau Dewi angkatan berapa? Wi? Aku angkatan kedua. Oh berarti ada tuh. Iya. Kalau bahasa Perancisnya itu unda-undi. Bener ya, bener. Oh, unda-undi. Tapi dulu dia nggak kenal aku dulu. Kamu dia kayaknya orangnya introvert deh. Iya, emang aku Introvert banget. Oh introvert. Kalau di jalan tuh ketemu Mbak gitu. Padahal kita mah gak pernah ketemu. Orang aku aja ngilang terus. Pernah kok. Oh ya? Itu zamannya lagi hamil tuh kayak. Oh dia kuliah sambil hamil ya Iya, berarti. kuliah sambil Oh. hamil, enggak kuliah sambil kerja, dia kuliah sambil hamil. Orang akhirnya kuliah sambil kerja, ini kuliah sambil hamil gitu. Kayak dia lewat gitu, Mbak gitu kan, Mbaknya cantik banget ya kan gitu kan, terus terkagum-kagum ini. Mbak gitu kan, lewat aja. Mbaknya budak apa ya gitu. Kayaknya tuh karena dulu kalau misalnya kayak nggak tahu ya, siapapun yang nggak ngerti aku tuh pasti dikiranya tuh galak. Padahal tuh aku Padahal emang iya. care banget kan. Siapa deh? Nggak tahu ya sekarang kenapa bisa jadi bestie juga nggak tahu iya. alurnya tuh Sekarang gimana jadi ya, bestie nggak Anda. tahu. Kayak memaklumi kelakuan antar Enggak. kita gitu. Soalnya kamu lebih parah dari dia. Masih ada yang lebih parah dari aku soalnya. Jangan masih ada deh. yang lebih Nggak deh, parah. nggak abis ini nggak. Tapi kenapa bisa sampai Akbara waktu itu? Kalau Dewi dulu deh, Dewi dulu. Kenapa bisa Tua sampai dulu Akbara? dong, gitu tua dulu dong. Soalnya Anda itu lebih apa namanya? Lebih dekat dengan memori itu gitu. Kalau dia tuh harus aduh buka folder yang mana. Oh, gitu ya? Allah Oh, iya. gitu. Oh, iya, ngerti, Iya, ngerti. iya kan? Ngomong masih inget ya Mbak ya? Ngomong masih inget. Processingnya itu pakai SSD dan enggak. Kalau aku tuh nggak tahu ceritanya gimana juga. Oh, mimpi kamu. Iya kayak tiba-tiba terus kok saya sudah di Akbara ini kuliah apa gitu. Yaudah deh tiba-tiba besok udah kuliah aja, udah Besok-besok udah praktikum, lulus. terus udah lulus. Beneran udah selesai kuliah gitu loh. Nyangka aja gitu.
Yang serius dong, anak ini gimana sih? Gimana ceritanya Begini bisa ceritanya. mendengar berita ada kampus sekeren Akbara gitu loh. Terus kamu tertarik untuk masuk ke situ. Dulu tuh taunya itu dari om. Om. Ngeri ya dia mainnya sama om-om. Aduh, ngeri banget. Dari om Meo. Apa Om Iki? Kan channel omnya banyak. Aduh. Jadi omnya kita mainnya juga pendidikan gitu loh, nggak Oh. cuman yang di belakang gitu. Terus bener ya, ini cerita serius loh. Iya. Iya kita dengerin. Taunya dari om, terus emang sebenarnya tahun itu tuh nggak mau kuliah dulu gitu. Terus Mau fokus berumah tangga iya, gitu. niatnya gitu. Terus sama ibuku disuruh harus kuliah tahun itu juga, mau terserah mau jurusan apa, yang penting ada kegiatannya gitu. Oh, ibumu tahu kalau kamu gabut? Iya, soalnya wah tahu banget kalau aku cuman goleran gitu kayak Kayak kumbahan gitu ya, klumbrak, klumbrak, klumbruk. akhirnya dapat ini kayak apa namanya, informasi kalau masih ada kampus yang belum tutup pendaftaran kuliahnya gitu. Ya udah akhirnya daftar aja, kayak udahlah yang penting kuliah aja lah, namanya anak nurut sama ibu ya gitu kan, saya anaknya patuh gitu. Terus ya udah kuliah aja. Berarti Anda angkatan last minute dong Iya benar. Hari daftar itu hari terakhir. pendaftaran. Hari pendaftaran bener-bener terakhir. Tapi Oh ya? tapi abis itu kita tetap bersyukur karena kita bisa bertemu berarti. Iya. Kita emang udah Kangen tangan. Takut dikira orang kita permulaan ya. Ya itu. Jadi Tuhan itu mentakdirkan sesuatu tuh pasti ada maksudnya. Aduh. Biar kalian berdua itu bisa bertemu. Sekarang Iya. lebih kayak bersyukur aja, alhamdulillah, banyak bersyukur aja. Alhamdulillah ketemu teman yang seperti ini gitu. Iya gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa ngedepi. Sama-sama menghadapi sih sebenarnya, Sama-sama sama-sama menghadapi. Berarti kalau Dewi daftarnya adalah Last minute. Bener-bener ya. last minute. Apakah Anda golongan early bird? Early bid? Sepertinya ribet ya karena sangat-sangat ribet gitu loh. Karena ya angkatan pertama kan, angkatan pertama Berarti ya. peletakan batu pertama dong waktu itu. Yang masang bata ya. Percobaan Enggak, pertama kali ya. ikutin nempel ini nama kampusnya. Iya, heeh. Ikutin. Sama nempel itu. Oh, sama nempel. Gimana ceritanya? Kalau dulu kan sebelum cerita jauh dulu ya. Jadi dari selesai kuliah di Jogja. Dulu kan sebelum 2016 adanya kan di satu ya, diploma Ya, 1. Setelah lulus langsung ke Solo. Udah kerja 4 tahun kali ya, 4 tahun. Terus 2016 itu Kerjanya ada, di sini? Iya, kerjanya di sini di PMI Solo. Terus 2016 ada D3 lah, udah tuh. Kita dipilih, maksudnya beberapa langsung disekolahin dulu ke D3-nya. Jadi ya mau tidak mau kita harus melanjutkan seperti itu. Iya, karena kan sekarang undang-undangnya juga minimal harus D3, D3, kan, iya. nakes kan. Oke, luar biasa. Yang satu early bird, yang satu Last minute. Ya sangat-sangat ini ya. dia pre-sale ya. Jadi plus minus untuk kutub utara kutub selatan. Oh, benar. Tapi nggak apa-apa dong. Berarti kan kamu saling melengkapi. Iya, emang kita melengkapi. Kan itu benar-benar aku berdoanya kan memang karena niatnya emang nggak mau kuliah ya, berdoa kayak ya Allah jangan masuk kuliah deh, jangan terima gitu. Tapi namanya doa ibu yang paling manja, doa ibuku yang kabul gitu. Terima. Itu sama sih. Oh, Jadi gini deh. Maksudnya 2016 itu saya baru pertama newbie sebagai pasangan, baru nikah. Oh. Jadi sebenarnya itu kayak aduh aku jangan diterima deh. Pokoknya aku nggak mau kuliah dulu. Ya udah kan, pokoknya kan itu ada tesnya ya. Tak goblok. Aduh, tak bodoh-bodohin aja deh. Pokoknya aku sih. Tapi ternyata ya tetap Takdir kamu harus berkata kuliah. lain. Iya kayak gitu. Justru enak loh kesempatan untuk pendidikan lebih lanjut kan. Maksudnya tuh next step ya mungkin. Oh, Angkatan ke berikutnya seperti karena itu. Anda baru memulai kehidupan yang baru Iya, gitu ya. lagi menikmati. Aduh, lagi pokoknya Gini-gini banget gitu ya. Oh, baru gini-gini banget gitu. Tapi kan tadi Mbak Mel cerita dari Jogja. Dewi dari mana, Wi? Dari tadi. Bingung juga aku bilangnya. Oh ya, gimana? Mana ya? Aku lahir di Sragen.
Tapi terus merantau aku diajak ibuku sama bapakku merantau ke Riau. Terus baru sekarang stay di Solo. Di Solo. Kalau ke Riau dari umur berapa? Umur setahun. Umur setahun Lahir kerja? setahun. Apa? Umur Iya kok. Aku dengernya kamu kerja dari umur berapa? Umur setahun. Udah. Setahun kerja apa? pindah-pindahnya Oh, maksudnya pindah ke pindahnya. Riau. Ibuku udah dari sebelum nikah udah merantau. Terus pokoknya setiap anaknya mau ibuku Mau lahir. hamil mau lahir terus Bawa pulang ke dulu, Jawa dulu. bawa ke Jawa dulu. Terus umur 1 tahun baru. Dibawa ke sana. Oh. Jadi dari kecil sampai SMA tuh gedenya di Riau, terus Di baru Riau. kuliah ke Solo. Anda terpapar Apa asap Riau tuh. tiap tahun? Akhirnya mau nyakal, tidak. Tiap tahun. Jadi Kamu- Pak tolong Kamu asap beli gitu. masker babi itu loh yang gini tuh loh. Bagus ya. Oh, masker babi ya itu Iya, bilangnya. masker babi bilangnya. Emang iya babi. Iya. Iya. Dewi rantau, Mbak Mel. Sama, Rantau juga. Lahir besar sebenarnya di Jember ya, Jember Jawa Timur. Cuman sekolah pindah ke Jogja. Sendiri Kemudian- waktu itu. Iya sendiri. Ya kali sendiri. Enggak, yang masih sama Oh, keluarga. orang tua juga Ya pindah. keluarga pindah ke Jogja, terus sampai kuliah dan lain sebagainya. Setelah lulus kuliah baru ke sini ke Solo. Di Solo dari 2012. 2012 berarti sekarang udah hampir 11 11 tahun. tahun. Kamu di Gitu. Solo udah hampir berapa tahun? Berapa ya? Tahun 2017. 2017, 6 tahun. Enak nggak? Enak? Enak. Apa enaknya? Nggak tahu. Ya enak aja. Kayak nggak tahu ya kayak Eh, kadang nyaman kalau- itu nggak bisa diungkapin loh. Kalau Mbak Mel itu punya alasan, kenapa enak di wah- Solo? why? Karena saya menemukan jodoh Oh, di Solo. oh. Alasanmu tuh apa Alasan gitu loh? saya ya udah Kamu kan Mbak Mel berkata menemukan enak. jodohnya di Solo. Ya udah saya berarti menanti jodoh saya di Solo juga Oh, gitu oh maksudnya. gitu. Berarti bagi orang Solo saya tunggu ya. Oh, mau daftar Mas? Daftar nggak? Kadipiro, Panggilan gitu. Panggilan kepada warga Kadipiro, Banjarsari, Harap merapat. mahasiswa Unisri dan sekitarnya. Enggak, maksudnya, Iya, maksudnya. bisa ke kosnya dia Iya. gitu loh. Bisa, ya bisa, kan? bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi Masih- jangan masih promosi dong. Oh, Pip. kenapa suka di Solo? Apa ya? Apa ya? Anda siap-siap bertanya, Anda jawabnya apa ya? Terus ya? juga. Apa ya? Kalau misalnya di Solo tuh kalau buat aku pribadi awal 2012 ke sini tuh kayak Solo kan banyak banget kayak pohon ya. Hampir semuanya kayak kalau misalnya dilihat dari atas tuh Solo tuh tutup sama Pohon. gitu loh. Enak gitu, enak aja. Terus kan biaya hidup murah gitu loh. Ya hampir sebenarnya 11-12 kayak di Jogja sih ya. Cuman kalau nggak tahu kenapa kalau di sini tuh dulu awal ke sini tuh kayak apa-apa ini apaan sih kok nasi kucing gitu loh. Di Jogja tuh aku jarang ketemu itu Nasi kucing? gitu. Jarang ketemu angkringan tuh jarang banget. Di sini kan kita ke angkringan ke gitu kan ya. Makan 10.000 aja udah kenyang. Mau Ya, pilih saya berapa macam tuh 15.000. ada. Iya, maksudnya tuh di tahun 2012 tahun 2012. Zaman gorengan masih 1.000 dapat 3 gitu. Iya, bisa. Jadi kan kayak murah. Ya sebenarnya mau irit mau murah apa enggak kan tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi ya terjangkau. Terjangkau. Yes. Berarti enak kan biaya hidup di Solo kan. Kamu 10.000 aja bisa kenyang banget loh. Banget. Terus orangnya tuh kayak lembut-lembut gitu loh. Makasih. Iya. Matur nuwun. Tapi aku juga 6 tahun di sini juga nggak jadi lembut gitu gimana Iya, ya iya, caranya? sama aja sih. Karena Kamu ya nggak kita ada udah naruh kawan gitu gitu loh. loh. Iya. Kamu udah kawan. Aku kadang soalnya. kayak mikir dulu awal kayaknya aku bisa deh suatu saat aku berubah jadi orang-orang Solo yang bener-bener lembut gitu kan ngomongnya. Kayak Nggak, bikin kalau adem kamu gitu. nggak lembut. Lelembut. Terus kawan ada ya. Wes kawan. Wes karakter ngerti ra? ada Karakter. Kompeten, tangguh, berkarakter. Apa itu? Cakrakbara. Mbaknya kok lebih tahu nih. Saya pakai orang dalam. Oh. Pengetahuan. Boleh dong spill dong orang dalamnya. Itu. Pengen tahu.
Kan kami maksudnya alumni gitu kan, alumni aja kadang lupa Kita belum nyebutin loh, gitu. padahal Iya, kita loh. belum nyebutin. Lah, ya, Orang dari- luar kok udah tahu gitu. Lah, dari kalian semua kan kita kadang kalau hangout gitu kita suka bahasnya cakra-bara gitu. Enggak pernah. Ngarang. Kita main ini. Saya tahu dari orang dalam, saya sudah di training sama orang dalam. Cakra-bara. Makasih dong sama orangnya. 7 bulan. Aku ngomong sih, visualisasi di training. Besok lagi ya? Mau? Enggak, cukup aja. Udah segitu aja. Aneh apa namanya? Remedi. Iya. Oh, remedi. ya. Oh. Aduh, Enggak, saya kan aduh, alumni. Alumni Berarti suatu berarti saat saya bisa reuni ke sana. Oh, oke. aduh, yang Selamat bahaya itu berkumpul. reuni sebenarnya. Bisa tunggu reuninya ya. Oke. Tapi kan ini Mbak Mel waktu masuk berarti udah kerja kan? Udah kerja dulu, terus lanjut ke D3 itu. Lanjut ke D3. Pokoknya tiba-tiba masuk, tiba-tiba selesai aja. Cuman tetap tangguh. Kompeten, tangguh, berkarakter. Apa lo mbaknya? Wah, Alumninya nggak Anda apa ini, ini. piye? Oke. Sulit gak melewati masa-masa itu? Ya kerja, ya kuliah, ya mencintaimu barang. Aduh, kalau bisa sambat saya sambat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu loh. Enggak, tapi ya dijalanin aja sih. Karena tahu-tahu aja udah lulus gitu aja. Tahu-tahu Udah lulus gitu ya. Tetap bareng sama teman-teman yang ya ada yang wisuda baru hamil gak sih? Enggak ya? Enggak, udah lahir, udah lahir, udah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Jadi Oke. yang wisuda ibunya, yang didukung anaknya. Oh, Iya. Kayaknya lebih imutan anaknya gitu. Iya. Maknya Padahal amit-amit sebenarnya kan ya. mirip ya. Berarti kan itu kopiannya Minimi. gitu loh. Minimi. Oke. Berarti sebenarnya sulit kalau bisa berkata ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, gitu. ya Iya, terus. tapi kan ya semuanya dijalanin karena kan ya namanya lagi fase kayak gitu ya. Mhm. Alhamdulillah lulus kan? Lulus, Lulus, namanya oke. juga udah approve gitu loh. Oh, proof, yoi. Kompeten, tangguh, berkarakter. Kalau Dewi, tidak usah diragukan pokoknya. Kalau Dewi, Kenapa tuh? kamu waktu kuliah nyambi apa gitu nggak? bilang bukan nyambi apa gitu. Bilang Biar kayak udah jujur aja. Gabut saya soalnya mbak. kerja main, kuliah main aja. Enggak deh. Oh, gitu. Oh, dia enggak ada sebenarnya. Apa? Jadi kompor. Oh, tugasnya dia gitu ya, bikin Oh, meleduk gitu. iya banget itu. Karena yang berkesan itu gitu loh. Soalnya saya suka bikin orang emosi. Nggak bisa tuh lihat orang-orang. Coba ada kamu gitu. survei gitu kan ke banyak orang gitu. Dewi dulu waktu kuliah gimana? Semua sepakat. Kayak semuanya sepakat deh Semua kayaknya. sepakat Anda ini Walaupun suka bikin walaupun onar ya gitu. Nggak deh sebenarnya kalau aku tuh nggak begitu tahu ya di tingkat. Cuman ngerti aja orang-orang ini oh ini yang suka ribut tuh ini. Tapi Dia itu rata-rata ngumpulin gosip dia. tapi rata-rata orang kalau baru pertama kali lihat aku tuh kayak anaknya pendiam banget ya gitu. Kayak tahu aslinya kayak astagfirullah gitu. Jawab. Iya. Kamu lulus nggak? Lulus. Setelah lulus kamu sulit nggak cari kerja? Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah enggak. Karena Waktu masih zaman kuliah aja itu aku juga udah Ditawarin ya. udah mulai kerja juga. Oh. Ikut-ikut on call mobil unit di PMI gitu. Jadi nggak gabut-gabut banget lah hidupku gitu. berarti kamu sama kuliah menghasilkan duit dong. Oh, alhamdulillah. Sombong banget dia. Nggak, soalnya aku beneran jadi orang tuh nggak bisa diem mbak, Oh. gabut gitu loh. Kalau nggak kuliah ya ngapain ya udah kerja aja gitu kan. Itu cari relasi lah. Oh, cari relasi. Cari muka. Yang Sama lain, yang lain. yang lain kerja kan cari uang. Oh, Dia cari relasi. Gila banget. Harusnya kalau kayak itu kamu kalau bilang dari kemarin kayak gitu, bisa kamu cari relasi yang lainnya buat yang lain aja. Uangnya Ya. buat yang lain. Ya saya juga butuh uang. Tapi keren ya, maksudnya kan kalau basically kalau saya kan karena udah kerja ya, jadi kayak nggak kesulitan untuk cari kerja lagi. Maksudnya kayak gitu. Cuman kayak Dewi Dia yang kuliah sambil notabene kerja dia belum lulus tapi udah kayak kerja udah gitu. kerja. Wow. Iya, udah Bisa ya dapet ikut duit lah, gitu Udah loh. bisa dapat Ikut-ikut. duit. Iya, makanya kan. Terus udah ya walaupun belum jadi karyawannya PMI ya, maksudnya kan udah Ya at least ada kamu lah. sudah punya penghasilan sendiri gitu kan udah enak gitu loh. Terus ya alhamdulillahnya nggak lama dari itu udah lulus, terus masih ikut on call,
terus baru dapat panggilan diterima di PMI gitu. Oh gitu, keren banget. Wih, akhirnya temanku bisa aku banggakan. Padahal kalau dengar cerita-cerita aku dulu kuliah tuh kayak ya pantas ya anaknya kayak gitu ya. Aduh, ini kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa nih, nggak nggak bisa. Tapi ternyata dia mampu membuktikan. Mampu banget. Mampu Kalau banget. dia tangguh banget. Pegangan lagi. Tahu kan yang agresif itu siapa sebenarnya? Tapi sekarang kalian semua sudah bekerja di PMI. Ya. Di bagian pengolahan darah sama bagian komponen. Kebalik. Oh, Sama kebalik. itu komponen sama pengolahan sama dong. Oh sama ya, Iya. pengujian Iya, darah pengujian. sama pengolahan Pengolahan, darah. yes. Oh gitu. Gimana sih, Aduh, Mbak? aduh. Gitu Kayaknya aja. ini udah terlalu siang dan Iya, belum makan emang iya. kayaknya. Saya membawakan akbar ini saya jadi akbarisme. Kan sudah bekerja semuanya ya kan di PMI Solo kerjanya. Otomatis kerjaan kalian itu kan memastikan darah yang keluar itu harus bermutu. Ya kan? Harus bermutu baik, harus layak untuk dikeluarkan dan bisa dipakai oleh pasien gitu. Yes. Gimana caranya dari awal dulu ya pengolahan darah kan awalnya kan kalau sesuai alur pengolahan darah gimana cara Dewi ini memastikan bahwa oke, darahnya ini sangat bermutu teman-teman jadi bisa dipakai gitu. Sebenarnya nggak dari pengolahannya ya, dari awal aja dari mulai rekrutmen donor, terus dari seleksi donornya itu, terus dari cara pengambilannya, terus lanjut lagi nanti di pengolahan, terus cara penyimpanannya sampai nanti darah itu keluar sampai ke pasien itu ya benar-benar harus kita jaga mutunya gitu. Ya semua sesuai SOP-nya lah kalau kita cara ngolah darahnya sesuai, yang penting sesuai SOP gitu. Terus juga tahulah ilmu-ilmunya cara memperlakukan darah yang benar tuh gimana gitu. Namanya kita mau mau ngasih Iya, benar. yang terbaik buat pasien, kenapa enggak yang harus yang bagus dong. Iya benar-benar. Karena kan kalau kuliah di Akbara juga diajarin itu semua kan, gimana cara mengolah darah, terus memisah-misahkan komponennya gitu. Pokoknya dari awal gimana cara dapat darah sampai darah itu diberikan ke pasien. Itu semua dapat di Akbara. Keren banget. Berarti sekarang 100% diaplikasikan dong. Oh iya. Yoi. Ada bonusnya juga soalnya. Apa? Dari selain maksud knowledge, skill dan lain sebagainya itu kan kita punya karakter. Oh iya. Tetap karakter itu tetap kita dapat. Bener, karakter itu harus tetap dapat ya. Makanya kan kita tuh kayak ngobrolin karakter, karate bolos terus. Malu ente. Maaf pembina. Tapi ya dari semua kita bisa lihat tangguhnya, pakohnya kita Ya kayak jangan dilihat dari dari covernya kami lah. Oh, Tapi iya, soal kerja kami tetap utama. Sangat tetap utamain berdedikasi. kualitas Iya. ya. Betul banget teman. Kualitas. Tadi saya udah ngobrol sama Dewi. Cara dia memastikan darahnya kualitas. Kalau dari Mbak Mel gimana? Karena kan pengujian darah nih, darah kan harus diuji. Ayo 1+1 berapa? Ayo jawab loh. Nggak gitu juga. Kalau ya. di pengujian itu kita periksanya darahnya ini kan diperiksa screening penyakitnya ya, yang MOTD-nya itu tadi. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri 4 parameter ya, kayak biasa ada HBsAg, hepatitis C, hepatitis C, kemudian sifilis sama HIV. Jadi kok hepatitis C, hepatitis C, hepatitis B, hepatitis C. Oh ya aku bilang gitu ya. Iya maksudnya ini loh ngomong itu kayak jadi kayak gak jelas gitu loh. Jangan dikomen-komen itu. Saya meluruskan pemahamanku. oh ya oke. Maksudnya hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV ya. Sama kalau misalnya di situ kita ngerjain yang namanya konfirmasi golongan darah dan antibody screeningnya si pendonor kayak gitu. Ya itu semua juga salah satu tahapan untuk menjaga mutu atau kualitas darah itu gitu. Karena memastikan bahwa darahnya ini aman dari HIV, aman dari sifilis dan hepatitis B dan C ya. Iya. Oke. Betul. Jadi dipastikan pasien itu tidak akan tertular 4 parameter penyakit tersebut. Ya, keren nggak saya? Iya keren sekali. Berarti ilmu itu semua juga didapat dari waktu kuliah nggak? Iya, karena kan maksudnya kompetensinya kita kan itu. Jadi fokusnya ya ke itu gitu. Kita dapat apa yang kita dapat di sana ya yang bisa kita
kita apa sih namanya kita Lakukan di pekerjaan kita gitu, karena kompetensi kita di situ gitu. Berarti Anda sangat kompeten dong. Ya harus kompeten. Oh gitu iya. kan. Emang Makanya harus. maksudnya karena kalau misalnya abis lulus gitu kita nggak cuma serta-merta lulus doang gitu. Kita harus kompeten. Ada legalnya kayak gitu. Oke. Berarti SDM yang mumpuni ini harus didukung dengan teknologi-teknologi saat ini tuh setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Setuju ya. Pernah itu nggak pernah di fase cek yang masih konvensional ya nggak? Maksudnya alatnya yang masih manual gitu. Masih. Kalau Dewi saya enggak kali masih. ya? Kalau Dewi enggak sih Enggak, kayaknya. udah Iya. ini semua. Pernah. Pernah. Ada perbedaannya nggak? Ada. Di situ dulu bisa kayak yang aduh tenaga semua nih kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih ke touchscreen semua ya, tinggal sentuh maksudnya doang. cuman tinggal upgrade ilmu aja kayak gitu. Terus upgrade skill kita kayak gitu sih. Tapi apakah alat-alat yang kita pakai itu udah dipakai semua sama PMI se-Indonesia? Belum Nggak semua tahu ya? sih, Nggak belum tahu. kalau- Itu tergantung ininya masing-masing. Iya sih. Tergantung PMI-nya masing-masing masing-masing ya, sih, apakah ya. mau menggunakan alat itu atau Iya. tidak Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kan karena Permintaannya kan juga Permintaan banyak. kita Iya banyak. kan. Jadi harus Terus didukung sama peralatan. berarti biar efisien juga Iya, ya dari yes. waktunya ya. menggunakan Oke. alat yang kapasitasnya jelas lebih besar gitu. Saya bayangin kalau kita sampai sekarang masih pakai manual ya, dia lengannya mungkin udah gede Iya, gitu. oh, berotot Iya, semua sudah ya. berotot semua dia. Saya Gini, ngetuk kerja darah gitu. mas sama kayak sekarang kerja itu sama ya Allah. Hanya lebih ringan gitu Iya. aja ya. Bebannya Kalau dulu, berkurang. kalau dulu mungkin darahnya keluar 10 tapi ya Allahnya kan alatnya masih manual. Iya. Sekarang darah keluar 300 gitu. Ya Allah kata kakek banget gitu. Ini kok nggak berhenti gitu. Oke, luar biasa, berarti akhirnya terbantu dengan alat-alat yang sekarang sudah sangat-sangat lebih Canggih, efisien iya, gitulah betul. ya, lebih canggih, jadinya bisa lebih efisien. Oke. Ngobrol soal teknisi pelayanan darah, ada perkumpulannya kan? Ada organisasinya kan? Oh, Ada dong. nggak sih? Ada lah kita mah. Ada kan? Ada dong. Apa namanya? Kalau misalnya kita nggak ada, kita nggak bisa berkumpul gitu. Oh loh. iya. Kan enggak namanya perkumpulan. Kita nggak ada naungannya, kita jadi kayak salah arah gitu. Oh, Iya. tidak Nggak ada menemukan tempat jalan gitu iya, ya. nggak ada titik kumpulnya, susah dong. Oke. Nggak bisa sendiri soalnya. Coba apa namanya? Namanya PTPDI. PTPDI apa tuh? PT Apa PDI. tuh? Apa tuh? Aduh, bahaya nih kalau keliru. Bahaya kalau keliru. Nyontek dulu ya. Perkumpulan. Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia. Oh, Oke. Gimana, lancar nggak? Lancar dong. kalau kayaknya di balik layar udah ngapalin duluan. Pak Mas Ruri bisa kali. Bisa dong. Pak Mas Suri. Iya kan? Iya betul. Emang ada agenda apa, Wi? Apa ya? Emang ada agenda, Mbak? Ada dong. Ya ada. 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 Kita punya agenda besar banget kita. besar. Oh Iya. gitu. Berarti kita harus wajib Promosi dong. Iya. Ya langsung dong. Makanya saya tanya. Oh, Saya sebenarnya gitu. udah tahu. Oh gitu. Tapi kan maksudnya kayak maksudnya tuh Duer. PTPD itu apa gitu loh. Ya kan tadi Oh iya Pak Cahyo kemarin kan udah dijelasin Iya, ya. gimana sih Anda podcastnya Pak Cahyo tembus sampai ratusan viewers. Nggak Anda tidak nonton. Aku nonton loh. Oh, aku nonton loh. Oh, nonton. Oke, bagus. Kan kita buat support untuk membantu Gria. Gria. Yes, betul. Kita harus nonton sampai akhir, no skip ya. Nanti ini no jangan di skip. skip, oke? Yes. Tonton. Makanya agendamu apa? Iya, ini Ayo, Nduk. Oke, masyarakat seluruh Indonesia. Khususnya buat ya jurusan teknologi bank darah. Saya Yang kasih bekerja info. di Iya, teknologi bank darah. Saya kasih info. Teknisi pelayanan darah. Ya, oh ya. Yang bekerja di Iya. bagian teknisi Iya, pelayanan teknisi. darah. Saya kasih info dalam waktu dekat ini, tepatnya tanggal 17 Juni 2023. Kami dari DPC Solo Raya. Solo Raya itu akan melakukan webinar nasional dengan tema pengaruh kualitas teknisi pelayanan darah terhadap mutu produk. Wow. Dan dengan pembicara yang Masya Allah, dengan Siapa sepil dong Kak, spill yang dong. sudah ini ya apa namanya, sesuai sama bidangnya, udah Udah banget kompeten di gitu ya. bidangnya ya. Yaitu ada dokter Teguh Triyono Dr. Teguh. MKes SPPK. Oke. Terus juga ada Pak
Mas Muhammad Cahyo Aprianto Pak AMD Mas. Kes. Pak Mas. Pak Mas ya maklum aja lah gitu. Iya. Terus juga ada Pak Mas Huri AMD Kes. Oke. Itu luar udah biasa. Itu pembicaranya kayaknya udah keren-keren expert banget. ya kalau masalah pelayanan darah gitu, menghasilkan darah yang bermutu lah. Beliau ini ahlinya. Betul. Iya. Ya kan, beliau ahlinya. Just for information, kalau Apa? Dr. Teguh itu dosen saya dulu di Jogja. Dosen Luar biasa. Luar biasa. Makanya ini kan kayak mutu kayak kualitas dari SDM-nya, kemudian apanya kan kita bahas. Jangan lupa pokoknya ikut kalau misalnya mau tahu gimana buat menjaga kualitas darah yang bakal kita kasihin ke pasien. Harus Ikut seminar. Anda promosi dong, moderatornya saya gitu. Oh iya, di spill dulu dong, moderatornya cantik say, biar semangat gitu, biar Sebenarnya nggak usah disebutin moderator, nanti moderatornya ini malah kayak gitu nanti gimana? Enggak, moderatornya ini oke daftar gitu. Harusnya ya. Untuk sekarang udah berapa, Pi? Sekarang berapa pesertanya? Alhamdulillah udah 250-an. Wow. Terus juga cepat amankan Slotnya seat ya, Anda. pokoknya Tapi harus tuh cepet daftar. Maksudnya dengan hanya dapatnya 2 SKP kan? Dua dengan SKP. segitu tuh Dengan murah harga- banget. Dengan harga kalau yang umum itu 50.000. Mm-mm. Terus kalau yang mahasiswa kita diskon jadi 25.000. Oh, diskon 50% ya untuk mahasiswa ya. Ayo segera amankan slot, ini lumayan 2 SKP buat perpanjangan STR ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau misalnya SKP kan oke berlaku buat yang kerja ya. Cuman loh kalau mahasiswa apa? Mahasiswa tuh penting banget knowledge-nya ini. Bener-bener. Aduh, Dokter Teguh soalnya yang Dokter ngisi, ya. Teguh coy, ada Jadi Pak kalian Cahyo wajib. coy. Nanti kalian lulus itu Urusannya iya, urusannya sama Iya. beliau-beliau gitu ya. Sekarang ini dulu mencoba perkenalan dulu sama Pak Cahyo oke. gitu. Oh pokoknya kalau besok saya lulus saya harus nyari Pak Cahyo sama Pak Mas Huri nih seperti itu. Oke, luar biasa. Itu agenda terdekatnya ya. Ayo Yes. jadi buat teman-teman semuanya yang bekerja di bagian teknisi pelayanan darah, segera daftarkan diri Anda karena ini seat terbatas. Kalau mau Dengan harga tanya-tanya yang murah. juga itu boleh. Aduh, kontaknya Kontaknya dong. Di bawah ini ya. Informasi selengkapnya ada di Instagramnya PMI Surakarta ya teman-teman. Yes. Siap. Di Instagramnya Akbara juga kayaknya sudah upload. Oh sudah ya. Ya ada di Instagramnya Akbara, betul? Ya. Alhamdulillah. Ada Akbara.Surakarta. Kalau Iya. PMI Surakarta. Gitu ya teman-teman. Oke. Tinggal 5 hari aja. Tinggal 5 hari lagi 5 karena hari lagi. pelaksanaannya tanggal 17. Hari Sabtu Kita besok. close-nya tanggal 16 ya. Iya, Yes. betul. Pendaftaran terakhirnya tanggal 16. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar untuk mendapatkan 2 SKP. Ting. Itu harus banget sih, harus Itu worth it harus. banget karena murah banget termasuknya. Termasuk murah karena kalau misalnya 2 SKP biasanya lebih dari 100. 100. Biasanya 100 untuk mahasiswa. Apalagi kalau dulu kan masih zamannya offline ya, sekarang kan Oh, gitu. Oke, sudah saya Oke, simpan oke. materinya. Sudah selesai. Oke, siap. Ini kalau saya Udah ini. kan Anda bisa Nggak selesai-selesai, maghrib. iya, betul. karena nggak ada habis-habisnya. Iya benar. Oke, jadi gitu dulu untuk semua teman-teman teknisi pelayanan darah, jangan lupa ikut seminar yang diadakan webinar yang diadakan oleh PT PDI Cabang Solo Raya. Pendaftarannya informasi lebih lanjut bisa dilihat di flyer yang sudah diupload di Instagram PMI Surakarta. Oke, gitu aja podcast hari ini. Besok kita bahas yang lebih boom lagi. Apa gitu? Ya nggak tahu, surprise dong. Ditunggu dulu dong. Kesusu banget. Kayaknya seneng banget ya mbaknya datengin kita gitu loh. Iya, Kan jadi penasaran gitu. Iya. Cinta banget ya. Enggak, besok ganti aja. 2 kali loh ini loh. Oke.